Halo semuanya, balik lagi sama kita Pack and Go. Kali ini kita mau ajak kalian jalan-jalan dadakan ke tempat yang baru aja buka, bener-bener baru anget di Peak 2. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa like dan subscribe supaya bisa kalian inget buat tonton lagi sebelum besok kalian jalan-jalan sama keluarga, teman, atau pasangan kalian. Kalau sama Peak ini kalian udah gak asing lagi lah ya sama jalanannya, apalagi kalau misalnya kalian yang tinggal di Jabodetabek. Nah, untuk jalanannya gak usah khawatir, lewatinnya tuh semua jalanannya gede. Cuman ya siap-siap aja macetnya ya, kalau misalnya kalian berangkatnya tuh telat aja dikit. Baru aja beberapa bulan yang lalu, Peak buka tuh kan tempat yang baru yang namanya Aloha, yang bisa kalian tonton tuh di video kita sebelumnya. Nah, sekarang Peak tuh udah buka lagi nih tempat yang baru. Tempat yang baru ini tuh konsepnya kayak restoran di atas laut gitu, dan namanya itu adalah Peak Batavia. Lokasinya Peak Batavia ini tuh nggak jauh dari Peak yang lama. Kita tuh tinggal nyebrangin aja satu kali doang jembatannya Peak nih. Terus pas nanti di ujung ketemu Peak Pancoran, itu kita belok aja ke kiri. Dan tadi tuh kita udah ngelewatin si Batavianya yang kayak drop off paling utamanya gitu. Dan ini sekarang kita lagi jalan buat nyari tempat parkir. Buat nyari tempat parkirnya tuh emang muternya agak jauh. Dan sebenarnya untuk parkiran si Peak Batavia ini tuh ada parkiran khususnya nih, yang di sebelah kiri. Untuk tarif parkirnya kalau yang di paling ujung itu flat 5.000. Cuman kelihatannya tuh kayak jauh banget dari lobi yang ujung kan. Jadi kita parkir di ruko yang sebelahnya. Cuman kalau misalnya parkir di ruko yang sebelahnya ini, tarifnya itu ada tarif per jamnya gitu. Nah, kalau misalnya parkiran di deretan ruko yang ini, di sini tuh udah ada kayak tangga-tangga sama kanopi yang posisinya tuh deket banget dari parkiran. Terus buat kita naik ke jalanan Peak Batavia yang ada di atas itu. Dari parkiran tadi, kita jalan ke drop off ke lobi utamanya Peak Batavia. Nah, sebelumnya tuh tangga yang ada di sini nggak ada kanopinya dan panas banget. Dan sekarang benar-benar udah jadi adem, plus ada eskalatornya juga buat yang mager deh kalau misalnya naik tangga. Jadi ceritanya konsepnya si Batavia Peak ini tuh kayak Jakarta Tempoe dulu, yang dijadiin pusat perdagangan, tapi desainnya tuh dibuat jadi lebih modern dan juga jadi elegan gitu deh. Rata-rata yang kesini pagi-pagi, pemandangannya tuh orang-orang yang pada olahraga. Mungkin yang tinggalnya deket sini lah ya. Tapi karena kita tuh warga jauh dan gak mau olahraga, eskalator ini tuh sangat membantu banget. Dan pas kita udah sampai di area atas ini, tempat ini tuh dijadiin pusat entertainment manggung-manggung gitu. Bisa mungkin dipakai buat manggung, buat acara tarian tradisional atau acara-acara yang bener membangkitkan memori Batavia tempo dulu. Karena Peak Batavia ini tuh bener-bener fresh, baru buka 31 Mei lalu. Kondisi tempatnya tuh masih fresh, bagus banget ya. Ini di area tengah tuh kita bisa dengar suara air, terus walaupun kita tuh tahu Peak tuh panas, di area sini tuh adem dan berangin. Sebelum ada renovasi ini tuh yang ada cuma tangga ini doang, dan semua orang yang datang ke sini atau kalau misalnya kita lagi datangnya bareng orang tua, akses satu-satunya tuh ya tangga ini aja. Cuman kan kasihan ya kalau misalnya mereka tuh harus naik anak tangga yang banyak banget, terus belum lagi panas. Nah, sekarang tuh udah berbeda jadi lebih modern, udah kayak mall, terus ada eskalatornya. Terus siang-siang aja tuh udah kelihatan kan ya bagusnya, apalagi kalau misalnya udah agak sore ke malam dan kita bisa lihat lampu-lampu di malam hari. Untuk area tengahnya di sini, kalau misalnya lihat dari sosmed sih, ini tuh tempatnya bisa dipakai sama kalian kalau misalnya ada kegiatan. Cuman pasti izin pengelola ya. Mungkin bisa ada sanggar tari mingguan, pentas tarian, atau misalnya pop-up store jajanan tradisional, atau ya karena di sini banyak yang olahraga, bisa dipakai buat tempat olahraga zumba gitu. Di sekelilingnya banyak restoran yang baru aja buka, dan tenan-tenan yang baru buka itu posisinya tuh ada di atas laut. Dari tenan-tenan yang ada, kita bisa lihat laut. Dan di seberang laut itu kayaknya ada pulau dengan ruko lagi deh. Dan ini tuh jembatan penghubungnya yang bisa kalian pakai buat foto-foto cantik. Nah, berhubung di sini tuh cuacanya lagi cerah, terik, panas, jadi mungkin kalian bisa siapin pakaian terbaik kalian kalau misalnya kalian lagi datang ke sini. Cuman untungnya pas kita lagi datang ke sini tuh, walaupun cerah dan terik, ya masih berangin gitu deh. Jadi lumayan lah ya, ada adem-ademnya dikit. Kalau misalnya dilihat sih, Peak Batavia ini tuh masih on progress, dan ini mungkin baru tahap keberapanya gitu deh, dan belum rampung karena masih banyak banget tuh pembangunannya. Cuman gimana nih menurut kalian? Udah worth banget nggak buat dikunjungin? Cukup unik nggak sih buat ngasih experience jajan-jajan di atas laut?
tenan-tenan yang udah dibuka di sini tuh kebanyakan resto-resto tempat makan dengan konsep luxury dining gitu. Mungkin bisa disiapin lah ya buat event-event tertentu buat makan di sini sesekali lah. Atau ya di ruko-ruko lamanya juga masih banyak pilihan tempat makan dan jajanannya karena kan belum semua tenan yang baru nih buka. Terus setiap beberapa meter kalau misalnya jalan di sini atau kalau misalnya kalian capek dan haus bisa juga mampir ke Indomaret atau Alfamart. Atau ya kalau misalnya emang kalian di sini mau nyari experience lain, di sini juga bisa sambil sewa kayak ada sepeda listrik atau yang bisa barengan gitu sampai sekeluarga banyak gitu, dan kalian bisa explore nih tenan-tenan baru yang ada di Peak Batavia 2. Bedanya Peak Batavia sekarang dengan Peak Batavia tahun lalu tuh, dulu nggak banyak banget kanopi. Tempat duduk yang di luar ini tuh cuman ketutup sama tanaman-tanaman yang belum mekar ini nih, jadi ya tetap aja panas. Cuman sekarang tuh di setiap beberapa meter udah ada sitting area dengan kanopinya lah buat ngadem. Jadi ya untuk jalan-jalan di Peak Batavia ini udah lebih jalan-jalan friendly gitu deh, karena udah ada tempat-tempat berteduhnya. Tadi kan kita udah dari tengah sini nih, terus kita ke pojok paling kiri, dan sekarang kita udah balik lagi ke tengah. Dan di sini tuh emang ya nggak terlalu banyak yang bisa dieksplor sih, kecuali ya resto sama tempat makanannya. Cuman kan nggak mungkin lah ya kita datengin semua satu-satu, tau lah ya. Nah jadi ini kita lanjut aja jalan-jalan, ngeliatin apa aja yang baru sambil kita ngeliatin juga desain yang dibuat sama arsiteknya itu. Karena semua tenan-tenan yang ada di sini tuh dikonsepinnya kayak Batavia tempo dulu gitulah. Nah kalau saya dibandingin sama ruko yang seberangnya kan kayak ruko ya udah gitu aja gitu kan. Konsepnya sih kalau misalnya kita lihat nanti tuh bakalan ada kayak jembatan-jembatan lagi lah buat nyebrang ke pulau yang sebelah yang tadi, atau ya ke tengah lautnya buat spot foto atau restoran juga mungkin. Terus kalau misalnya digambar yang di internet tuh kayaknya kelihatannya lebih menarik dan menggoda gitu deh, buat kayak aduh pengen banget nih datang ke Peak Batavia 2 ini. Jadi kayak menarik karena kayaknya tuh lebih banyak yang bisa dilihat. Cuman ya gitu sih realitanya pas kita datang di sini tuh ya masih restoran-restoran aja sih semuanya. Dan kalau misalnya jalan di sini nggak pakai topi atau yang nggak pakai mobil-mobilan listrik atau yang si sepeda listrik itu, di sini tuh jalannya panas banget. Sekarang ini kita jalan balik deh, putar balik karena nggak sanggup jalan sampai ujung karena bener-bener panas. Ini kita memutuskan untuk jajan ke Pisang Bunanik sambil explore ke tempat yang belum ke explore. Dan ini adalah kayak deck paling ujung yang paling deket deh sama laut. Jadi view-nya tuh ke depan bener-bener laut. Cuman ya gitu deh, masih banyak kayak proses-proses konstruksi sama orang-orang kerja yang di depannya gitu. Dari sekian tenan, kayaknya tuh tenan baru yang paling rame dan dicari-cari tuh Pisang Bunanik ini deh. Kalau misalnya dari luar sih kelihatannya rame banget, tapi untung aja pas kita masuk ke dalam itu nggak terlalu rame. Dan pas masuk di area dalam tuh nggak terlalu besar, tapi dingin karena di sini pakai AC. Di sini tuh banyak jual cemilan-cemilan khas Indonesia, sama udah jelas mereka tuh jual pisang Bunanik. Untuk cemilan dan jajanan-jajanannya itu nggak mahal, bener-bener harganya tuh standar banget kok, nggak mahal, kayak 20 ribuan ada, 10 ribu juga ada gitu, semua ada deh lengkap di sini. Bahkan kayak jajanan yang dari Bali pun ada di sini tuh. Untuk harga satu pisang Bunaniknya tuh harganya 8.000. Dan kali ini kita tuh beli yang isinya ada 5 pieces dan harganya itu 40.000 ditambah sama tax ya jadi 44 ribuan lah. Kita nggak jajan apa-apa lagi di sini karena emang pisangnya tuh udah bulat gede gitu kan. Nunggu orderannya juga nggak terlalu lama dan ini udah ready buat kita take away cemil-cemil di perjalanan. Overall, ekspektasi kita datang ke Peak 2 Batavia ini tuh udah tinggi banget. Kirain kayak gambar-gambar yang udah beredar gitu kan. Tapi ya ternyata ini tuh kayaknya baru progres sebagiannya aja gitu. Dan yang baru jadi tuh kayak restoran-restoran dengan konsep yang lebih modern dan elegan gitulah. Dan the best yang kita dapat di sini adalah pisang Bunanik ini. Harus kalian beli kalau kalian datang ke Peak Batavia 2.
Sekian jalan-jalan dadakan kita kali ini. Kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe supaya bisa kalian ingat buat tonton lagi sama teman pasangan atau teman kalian sebelum mutusin buat pergi atau nggak ke Peak Batavia 2 ini. Dan tunggu video kita selanjutnya. Bye!